A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahadus sami'ul basirul latiful khabir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa anzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala secara jasmani ataupun rohani, secara zahir ataupun batin, terutama hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan perlindungan keistiqomahan kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dituntun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di penghujung hayat nyawa kita, agar Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sehingga kita mudah untuk melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat layaknya mereka para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sabab apa? Sesuai yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena mereka mengikuti daripada jejak baginda Nabi Muhammad SAW, dan mereka akhirnya menjadi mulia. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka. Adapun kehormatan dan kemuliaan daripada seorang mukmin, orang mukmin, apa yang dilakukan seorang mukmin dan seorang mukmin itu sehingga dia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan baik di dunia ini apalagi kelak di akhirat bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril." Malaikat Jibril telah datang kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, 'ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau pasti mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuh. Dan sukailah apa yang engkau kehendaki karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyu bih. Dan beramallah atau berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Beramal, amal ibadah. Wa'mal anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Dan ketahuilah duhai Muhammad bahwa kehormatan seorang mukmin itu terletak pada salatnya yang dilakukannya pada malam hari, yaitu salat tahajud. Wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaannya terletak pada kemandiriannya dari pertolongan orang lain. Di dalam hadis ini telah menjelaskan kepada kita apa? Bahwasanya Rasul suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberikan berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, hiduplah engkau sesukamu karena suatu saat engkau pasti akan mati. Ini mengajarkan kepada kita hamba Allah, mengajarkan kepada kita bahwasanya silakan saja antum kita semua mau hidup sesuka hati kita, tafadhol. Mau baik, mau buruk, mau ibadah, mau tidak, Allah tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga mengurangi daripada kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ish ma syi'ta, hiduplah kalian sesuai dan sesuka hatimu. Mau kalian ibadah, mau kalian tidak ibadah, mau kalian takut sama Allah, mau kalian tidak takut sama Allah, mau kalian baik ataupun mau kalian tidak baik, kita ini mau baik atau tidak baik,
di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah. Makanya dalam hadis ini menjelaskan isma syi'ta, kata malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad yang hakikatnya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Berbuatlah engkau sesuka hatimu karena suatu ketika engkau pasti akan mati, pasti. Kematian itu pasti, hamba Allah. Kemudian wa habib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Apa kata malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad, dan sukailah apa yang engkau kehendaki karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Jadi kita mau suka dengan apa? Suka dengan dunia, cintai silakan, tafadhol, tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad. Mau cinta kita apa? Cinta kita dengan kemegahan, cinta kita dengan kemewahan, cinta kita dengan harta yang banyak, cinta kita karena wanita-wanita kita yang cantik-cantik, cinta kita karena sebab istri kita yang sangat mulia, sangat cantik di mata kita, atau cinta kita terhadap anak-anak kita yang telah berhasil dan sukses kita cinta, tafadhol, la ba'sa bagi la ba'sa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, silakan. Tafadhol, tidak ada masalah. Kemudian apa dalam hadis ini? Silakan saja. Akan tetapi alangkah baiknya kecintaan kita itu kecintaan karena sebab kita mencintai mereka, kita cinta terhadap dunia karena akhirat kita cinta harta kita karena akhirat kita cinta karena kekuasaan kita untuk akhirat kita. Hakata, mencintai harta untuk akhirat, mencintai anak dan keluarga, istri yang cantik untuk akhirat, anak-anak laki-laki yang ganteng dan suami yang ganteng untuk akhirat. Berniat hakada, hamba Allah, la ba'sa, silakan. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyu bih, dan beramallah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Kita beramal, mau beramal baik, mau beramal buruk, silakan, tafadhol. Beramal kita buruk, tidak peduli kita akan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, silakan, tafadhol, la ba'sa, tidak jadi masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena balasannya itu pasti ada dan wajib ada. Dan begitu juga beramallah engkau dalam hal kebajikan. Apapun amal kebaikan kita di muka bumi ini pasti akan Allah Subhanahu wa taala balas kelak. Untuk di mana? Untuk di alam akhirat. Hidup ini hanya ada dua, hamba Allah, baik dan buruk, siksa atau nikmat. Terus kelak puncak-puncak kenikmatan itu apa? Puncak-puncak kenikmatan itu pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, bersama-sama kita hidup kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Hada dikatakan oleh malaikat Jibril kepada baginda kita Nabi Muhammad, ketahuilah duhai Muhammad, duhai Nabi Muhammad, syarafal mu'min, hada, kehormatan, kemuliaan seorang mukmin itu terletak qiyamuhu billail, pada solatnya yang dilakukannya di malam hari, yaitu solat tahajud. Fatahajjat bihi nafitalak, bertahajudlah kalian karena solat tahajud itu adalah tambahan. Nah, hada hamba Allah, kemuliaan seorang mukmin. Jadi di balik kita diperintahkan untuk tidak dilarang kita hidup untuk sesuka hati kita karena suatu saat kita akan mati, dan juga tidak dilarang kita bahwasanya untuk mencintai segala sesuatu yang kita kehendaki, sesuatu yang kita cintai di muka bumi ini tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak dilarang kita hamba Allah bahwasanya kita ini untuk menghendaki segala sesuatu yang di muka bumi ini, tafadhol. Akan tetapi ingat hamba Allah, kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kehormatan, berikan kemuliaan. Amalan yang paling sering dan tanda-tanda seorang soleh itu ada dalam salat tahajudnya, hamba Allah. Amalan-amalan ini yang sering dilakukan oleh para ulama kita, yaitu apa? Dengan salat tahajud. Pantas kalau mereka itu menjadi orang-orang yang mulia. Lihat para ulama, mereka tidak peduli dengan dunia, akan tapi mereka tetap kaya.
akan tetapi mereka tetap memiliki anak sanak pemilik keluarga yang sukses. Akan tetapi mereka tidak lupa untuk setiap malam mereka bangun tahajud untuk melaksanakan tahajud. Dan tanda orang soleh itu ada dalam tahajudnya, dibalik setelah mereka selesai melaksanakan kewajibannya. Tentunya orang-orang soleh itu pasti sudah selesai melaksanakan kewajibannya, namun amalan sunnah, tanda-tanda orang soleh itu ada di saat dia tahajud. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 1000 rakaat. Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz diceritakan oleh murid beliau, di saat malam hari beliau sholat tahajud itu sebanyak 5 juz Al-Quran selesai. Di saat itu anak murid beliau, santri beliau mendengar beliau membaca Al-Quran dengan tartil, dengan membaca Al-Quran, sholat tahajud qiyamul lail dengan 5 juz Al-Quran. Ada. Jadi banyak lagi cerita-cerita orang-orang soleh. Ikuti mereka, mama Allah yang dirahmati oleh Allah. Karena kenapa? Dan lanjutan daripada hadis tadi, dan kemuliaannya terletak pada kemandiriannya. Ada. Selain daripada mereka itu dalam salat tahajudnya, wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaannya, ini kemuliaannya seorang mukmin itu terletak pada kemandiriannya dari pertolongan orang lain. Seorang mukmin itu sekalipun dia menderita, lihat orang-orang soleh, sekalipun perut dia lapar, tidak makan di rumah, dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak gemar untuk menceritakan kesulitannya kepada orang lain. Dia tidak suka menceritakan kesusahannya kepada orang lain, akan tapi dia tahan. Ini pertanda orang mukmin sejati. Orang-orang mukmin yang seperti ini yang kita mesti perhatikan. Berikan mereka beras, berikan mereka harta, berikan mereka uang yang dia itu susah, hakikatnya rumahnya mungkin sederhana mungkin, akan tapi mereka itu berjuang di jalan Allah. Perhatikan mereka hamba Allah. Seandainya mereka ada di sekitar kita, kita perhatikan orang alim seperti ini, hidupnya miskin, dia susah, anak-anaknya sekolah, sedangkan kehidupannya pas-pasan, sedangkan dia untuk makan saja susah, akan tapi dia tidak pernah berkeluh kesah dan hidupnya penuh dengan perjuangan di agama Allah. Beliau misalnya dia terus ngajar agama, mendidik agama kemana, dan dia tidak pernah berkeluh kesah dengan kita. Kita pedulikan orang-orang seperti ini yang hamba Allah, karena orang-orang ini mulia di mata Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka, dan ambil kemuliaan yang ada dalam diri mereka. Orang soleh yang tidak pernah berkeluh kesah tentang kesulitan dalam kehidupannya. Ada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Al-fakir ad-du'am ilallah. Mudah-mudahan kita semua kelak berkumpul dengan orang-orang soleh, dan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.